Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Bolarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program Titian. Saya akan berkisah tentang sejarah manusia menemukan Tuhan. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, atau kalau dalam referensi bahasa Inggrisnya itu ada The History of God, karya Karen Armstrong. Jadi ketika Nabi Adam sudah diturunkan, Nabi Adam sudah beriman pasti, dan sudah bertauhid pasti, karena beliau alumni akhirat, beliau alumni surga, dan sebagai makhluk manusia pertama, beliau tentu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya tauhid atau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ini, pada perjalanannya semakin memudar, semakin memudar, semakin memudar, sampai akhirnya manusia tidak mengenal lagi siapa yang Maha Kuasa sesungguhnya. Sementara manusia dalam fitrahnya itu harus mengakui yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya manusia mengalami ketidaktahuan itu. Berusaha untuk mencari, berusaha untuk mengenal. Maka kita tahu, kalau kita mempelajari tentang keyakinan atau kepercayaan, kita tentu pernah dengar istilah animisme dan dinamisme. Dinamisme ketika manusia mempercayai bahwa suatu benda tertentu atau materi tertentu itu punya kekuatan. Animisme mempercayai bahwa arwah-arwah leluhur itu punya peran bagi yang masih hidup dan seterusnya. Semua kepercayaan ini, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bintang, ada yang mempertuhankan pohon, ada yang mempertuhankan gunung, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ritual-ritual ini itu lahir sebagai konsekuensi logis dari dorongan dalam hati mereka harus percaya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi apalah daya, dalam perjalanannya mereka tak kunjung mampu menemukan siapakah Dia yang Maha Kuasa. Dan kita bersyukur Yang Maha Kuasa berkenan mengirimkan manusia-manusia pilihan, utusan-utusan pilihan di setiap manusia. Setiap manusia. Diutuslah para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk mengenalkan kepada manusia bahwasanya Dialah yang selama ini engkau cari. Dialah selama ini yang sudah seharusnya engkau idolakan sebagai Yang Maha Kuasa, bukan yang lain. Dan beruntungnya kita, kita ditakdir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat dari Rasul terbaik, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dulu para sahabat menjumpai masa hidup baginda Nabi, beruntung beliau ini bisa langsung konsultasi kepada baginda Nabi.
konsultasi terkait tauhid, konsultasi terkait apapun itu, utamanya yang berkaitan dengan urusan agama. Tapi kita juga tidak kalah beruntung, Bolo. Sekalipun masa hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada limitasinya, tapi Allah memberikan sebuah pedoman, memberikan sebuah pegangan untuk kita yang tidak menjumpai baginda Nabi bisa tetap merasakan kehadiran beliau, bisa tetap merasakan kebenaran-kebenaran dari apa yang disampaikan beliau. Di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat ini kalau dalam ilmu Al-Quran dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Ada dua, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat yang harus kita yakini ini adalah dari Allah dan ada makna yang dikehendaki oleh Allah, tapi kita tidak perlu memaksakan diri untuk menduga sepersisnya apa makna yang dikehendaki Allah. Dzalikal kitabu, kitab itu Al-Quran, la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Yang harus kita garisbawahi adalah la raiba, tidak ada keraguan, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan ini adalah ketika kita, logika kita merasa nyaman menerima apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Logika yang seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Jangan kemana-mana, Polo. Akan kita lanjutkan, tetap di Titian. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu Al-Quran maksudnya, la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan sama sekali fihi, di dalamnya. Al-Quran itu adalah kitab suci yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Agar kita tidak ada keraguan sama sekali, Polo, maka logika kita itu harus bisa nyaman dengan statement-statement yang ada di Al-Quran, utamanya tentang ayat-ayat tauhid. Dalam beberapa kesempatan, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupaya untuk membumikan logika bertauhid itu kepada umatnya itu dengan deskripsi yang sangat apik dan sangat nyaman diterima oleh logika. Semisal begini, baginda Nabi itu dalam satu momentum itu pernah digojlok sama orang-orang kafir Makkah saat itu. Tentu waktu itu belum dipanggil ya Rasulullah. Mereka belum memanggil ya Nabi. Mat Muhammad. Kita itu biasa dari dulu, nenek moyang kita itu biasa punya Tuhan banyak. Karena problem kita banyak.
Problem A, kita berdoanya ke Tuhan A. Problem B, kita doanya ke Tuhan B, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Loh, Tuhan yang banyak ini saja Muhammad, kita itu masih mendapati dalam hidup itu tak sepenuhnya selesai semua problem kita. Tuhanmu berapa? Satu. Apalagi cuma satu. Yang banyak aja masalah nggak kelar, kamu cuma satu. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan Tuhan yang banyak itu Tuhan yang satu? Muhammad, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menimpali dengan api. Begini, Tuhan itu kan majikan, iya. Tuhan itu kan pemimpinmu, iya. Tuhan itu kan ketuamu, iya. Kamu pilih mana? Punya ketua satu, punya pemimpin satu, perintahnya satu, jelas selaras. Dibanding kamu punya pemimpin banyak, perintahnya beda-beda, ngarai pusing sirah, bingung eksekusi. Mereka spontan jawab, ya enak satu pemimpin itu, Mat. Perintahnya satu, gak bingung. Loh, ini perlahan, ini menggiring logika bertauhid. Praktis, beberapa orang Quraisy, kafir Makkah saat itu, setelah mendengar argumentasi dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perlahan mulai tercerahkan. Beberapa mulai beriman, beberapa mulai berpikir, dan seterusnya, dan seterusnya. Logika pertama, mereka menyadari ternyata punya Tuhan banyak itu jauh lebih problem, ya. Dan memang kayaknya memang harus satu. Macam-macam. Mereka mulai berlogika dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan logika kompetisi. Logika kompetisi ini maksudnya begini. Jika ia dikatakan bahwa Tuhan itu mungkin lebih dari satu, dua, atau tiga, dan seterusnya, ini tentu akan terjadi kompetisi antara Tuhan A dengan Tuhan B, antara Tuhan satu dengan Tuhan dua, dan seterusnya. Semisal begini, misalkan Tuhan satu itu punya kehendak ingin menciptakan bumi, misalkan. Terus Tuhan B ya tidak berkehendak untuk menciptakan bumi. Lalu kenyataannya bumi telah tercipta. Artinya ada Tuhan yang punya kehendak menciptakan bumi tadi itu kan menang. Sementara yang berkehendak tidak menciptakan berarti kan kalah. Dan ini tentu tidak logis. Terjadi kompetisi antar satu Tuhan dalam kehendak menciptakan semesta. Kemudian setelah semesta tercipta, wah ini misalkan Tuhan itu lebih dari satu. Itu kan pasti ada yang pengen Tuhan satu, misalkan pengen musim hujan. Tuhan dua pengen nggak ada musim-musiman. Wah ini tentu kacau ini. Manajemen tata semesta raya ini pasti akan kacau. Sementara yang sudah terjadi saat ini, betapa semesta raya itu sudah sangat seimbang tercipta. Ini yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata.
Seandainya di dalam langit bumi itu ada Tuhan lain selain Allah, hancurlah bumi ini. Yaitu tadi, geger masalah manajemen tata semesta raya tadi. Logika kompetisi. Berikutnya adalah logika yang lebih mudah diindrawi dan juga lebih mudah difahami oleh siapapun. Logika apa itu? Jangan kemana-mana boleh, tetap di Titian. Berikutnya adalah logika yang lebih mudah untuk difahami oleh siapapun. Nah, karena indrawi. Jadi begini, baginda Nabi itu pernah ditanya sama beberapa, kalau tadi itu kan mungkin yang tanya agak intelek. Kafir Mekahnya itu mungkin yang golongan intelek. Kalau yang sekarang ini yang tanya itu kebetulan mungkin orang-orang Mekah yang ya wis pengrajin patung itu mungkin yang tanya. Muhammad, kita itu biasa membuat Tuhan itu materinya itu kadang dari emas, kadang dari tembaga, kadang dari perak, kadang dari tanah liat. Kalau Tuhanmu itu yang satu itu, Mat, itu terbuat dari apa, Mat? Ditanya begitu baginda. Ya ini tentu yang tanya pasti bukan kaum intelek lah. Tapi Nabi juga mampu menjawabnya. Tuhanku yang satu itu tidak tercipta dari apa-apa, tapi maha menciptakan apa-apa. Alam semesta raya ini yang menciptakan adalah Tuhan. Dan tidak bisa diindrawi seperti Tuhanmu. Tuhanmu kan bisa kelihatan, kalau Tuhanku itu tidak bisa diindrawi. Oh keren gitu, iya keren Tuhan. Karena Tuhanku itu yang menciptakan semuanya. Tidak mungkin beliau itu zatnya sama dengan materi atau material di alam semesta ini. Itu Tuhan. Wah, sepertinya keren sekali Tuhanmu Muhammad. Ya, dia memang akbar. Ini beberapa orang juga mulai berpikir tercerahkan. Keren juga Tuhannya Nabi Muhammad. Plus kata baginda Nabi, kamu itu kan kadang-kadang juga repot ngelapi Tuhan A, ngelapi Tuhan B, membersihkan supaya mengkilat, dilabur sama minyak supaya wangi, merepotkan. Kalau Tuhanku tidak, Tuhanku malah justru memberi, tidak ngerepoti seperti Tuhan. Wah enak, ekonomis, Mat. Iya, Tuhanku adalah maha memberi dan tidak perlu diberi dan tidak mengharapkan apapun dari makhluknya. Kemudian logika berikutnya, ini dikisahkan di dalam kisah seorang ulama besar dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Musa al-Asy'ari. Menurut beliau, sebagai seorang mukmin, oke, kita itu bersyukur ditakdir sama Allah lahir dari rahim ibu yang muslimah, ayah yang muslim, sehingga kita pun auto menjadi pribadi yang muslim. Tapi sebagai seorang muslim mukmin yang ideal,
semestinya bentuk rasa syukur tertakdir, terlahir di lingkungan yang muslim sehingga kita otomatis menjadi muslim, itu idealnya dibarengi dengan logika-logika bertauhid tadi. Nah, ini Imam Abu Musa al-Asy'ari ini melakukan penelitian. Artinya dari sekian kalangan intelek, logika bertauhidnya bagaimana, kalangan logika atau para filsuf itu logika bertauhidnya bagaimana. Nah, ini beliau pernah menelusuri ke pedalaman sekedar ingin tahu logika bertauhidnya mereka yang tidak berperadaban, wong desa lah katakanlah, dan tidak berpendidikan, itu bagaimana sih? Jumpa beliau dengan seorang peternak, ditanya, "Pak, bagaimana cara Bapak itu menemukan Yang Maha Kuasa?" Dijawab sama sang peternak tadi, "Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir." Di mana-mana kalau ada teletong, itu mesti mariono sapi. Di mana-mana kalau ada jejak kaki, itu pasti ada yang sudah berjalan. Urusan sapi ini wis gak ketok, sing penting lek ono teletong pasti mari ono sapi nang kene. Wonge gak ketok, sing penting ono jejak pasti mari ono wong lewat kene. Dan begitulah Yang Maha Kuasa. Ada mahakarya agung semesta raya seperti ini, yo pasti di sana ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat. Jadi rasa syukur kita tertakdir menjadi seorang mukmin, idealnya adalah dibarengi dengan berlogika tauhid, dibarengi dengan logika bertauhid yang mapan, logika bertauhid yang nyaman. Karena disitulah kemudian ketauhidan kita itu tidak lagi abal-abal, tidak lagi karena ya wis terlahir di keluarga muslim terus otomatis muslim, tidak. Kita betul-betul bertauhid, la ilaha illallah, berdasar kenyamanan berlogika tadi. Dan pada gilirannya kenyamanan berlogika tadi itu kalau bolo pertahankan, bolo pertajam, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan sensasi bertauhid yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius menuju kami, Allah, pasti akan kami tunjukkan jalan. Semoga bermanfaat polo. Mari sama-sama kita berlogika tauhid yang nyaman, diterima akal sehat kita. Selamat menikmati sensasi kebertauhidan. Terima kasih telah menyaksikan polo. Sampai jumpa kembali di program titian berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.